Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sobat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali bersama saya Imad Suhermat pada channel Pijar Catur, channel khusus tentang pelajaran-pelajaran catur. Semoga dengan channel ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan sobat semua serta lebih memahami tentang permainan catur. Oke sobat, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pelajaran kita kali ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gajah baik dan gajah buruk. Apa yang dimaksud dengan gajah baik dan gajah buruk? Tentunya sobat sekalian mempunyai pemahaman sendiri. Dan menurut saya pribadi adalah bahwa gajah baik mempunyai aktivitas mengancam, sedangkan gajah buruk hanya bersifat menahan atau menjaga saja. Ciri dari gajah baik adalah bahwa gajah yang kita miliki sewarna dengan pion lawan. Sebagai contoh, jika kita memiliki gajah petak terang, maka pion lawan terletak pada petak-petak warna terang atau putih. Begitupun sebaliknya, jika pion-pion lawan berada pada petak warna gelap atau hitam, maka kita harus memiliki gajah yang berwarna gelap atau hitam. Itulah yang menurut saya yang dimaksud gajah baik dan gajah buruk. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa pelajaran tentang gajah baik melawan gajah buruk. Pelajaran pertama, pada diagram tersebut, putih mempunyai gajah petak terang dan hitam mempunyai pion-pion yang sewarna dengan gajah putih. Maka dengan begitu, putih bisa disebut memiliki gajah baik, sedangkan hitam gajah buruk. Yang harus dilakukan oleh putih adalah mencari tempo agar pada saat oposisi yang sama, gajah putih mengancam kedua pion hitam. Silahkan sobat, jika ingin mencari solusi sendiri, video bisa di-pause, kemudian pikirkan langkah-langkah putih dan hitamnya. Jika sudah selesai menghitung, silahkan dicoba untuk melanjutkan solusi dari diagram ini. Baik sobat, mari kita bahas pada pelajaran pertama ini. Putih melangkah gajah G2. Gajah G2 adalah untuk menunggu langkah hitam pergerakan dari gajahnya. Hitam gajah E8, putih gajah F3, tentunya putih ingin mencari tempo dengan oposisi yang sama giliran melangkah hitam. Gajah D7 dan putih melakukan oposisinya yang pertama dengan gajah D1. Sekarang nampak bahwa hitam akan mengalami masalah ketika menggerakkan gajahnya atau menggerakkan rajanya. Jika hitam menggerakkan rajanya, maka sobat sudah dapat melihat langkah putih selanjutnya. Kemudian hitam melangkahkan gajahnya dengan gajah kecil 8 dan putih gajah E2 mengancam pion hitam yang tidak terjaga. Terpaksa gajah D7. Inilah bentuk oposisi yang dimaksudkan. Putih menempati gajahnya mengancam kedua pion hitam, di mana hitam harus melangkahkan raja atau gajahnya. Sehingga jika jalan gajah E8, maka putih dapat mengambil pion yang berada di F5. Dan jika gajahnya jalan ke C8, maka putih dapat mengambil pionnya yang berada di B5. Dan jika jalan raja, maka putih pun jalan raja. Demikian sobat, pelajaran pertama telah kita bahas. Saya tidak membahas sampai partai ini selesai. Saya hanya membahas bahwa memanfaatkan gajah baik saja, itu saja. Jadi bagaimana memanfaatkan gajah baik. Tentunya sobat harus dapat memainkan tempo-temponya sehingga dapat tepat sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada pelajaran kedua. Nah, perhatikan sobat, dari diagram pelajaran kedua ini dapat kita menyimpulkan bahwa pada posisi saat ini, posisi yang sama saat ini, putih
harus berusaha agar hitam dapat melangkah lebih dulu. Nah, sedangkan saat ini putih giliran melangkah, giliran jalan. Untuk itu, putih harus mencari temponya agar pada posisi yang sama hitam giliran melangkah. Dan langkah itu adalah gajah F1. Masih tetap mengawal petak A6 jika raja F7 ini yang diinginkan putih, raja H6, maka satu-satunya jalan adalah gajah ke B7 dan putih mengancam dengan gajah ke H3, gajah C8, gajah G4 mencari tempo, terpaksa gajah D7, dan inilah intinya, gajah ke E2 mengancam pion di A6. Terpaksa gajah C8 dan ini yang dimaksudkan pada oposisi yang sama, hitam giliran melangkah. Sehingga jika jalan gajah ke B7 maka pion E6 terpukul. Dan jika gajah D7 maka pion A6 yang tidak terkawal. Terpaksa jalan raja dan raja H6. Dan ini akan terus-menerus digeser. Ya, akan menerus seperti ini ya. Dan akhirnya nanti pion hitam akan terpukul oleh gajah putih. Sekarang kita lihat umpamanya seperti ini sobat. Ketika gajah H3 hitam melangkah gajah ke D5. Seperti biasa ada tempo di sini. Gajah F1 terpaksa gajah B7. Gajah E2 mencari temponya. Dan sobat sekalian, bisa diketahui bahwa jika raja F7, raja H6 terus digeser, dan jika raja H7, raja F6 ya, otomatis di sini gajah ke C8 dan kembali oposisi tersebut dapat dilakukan oleh putih. Demikian sobat pelajaran kedua. Silahkan sobat untuk meneliti kembali ya bagaimana langkah-langkah hitam dan bagaimana langkah-langkah putih untuk mengoposisikan posisi yang sama giliran melangkah hitam. Berikutnya masuk kita pada pelajaran ketiga. Pada diagram pelajaran ketiga ini, sobat sekalian dapat melihat bahwa pion hitam dekat sekali dengan raja putih. Tentunya hitam tidak semudah itu untuk bisa memberikan pion yang berada di G5. Dan satu-satunya putih untuk bisa mengambil tempat atau posisi adalah dengan gajah G4, gajah C6. Jika di sini gajah ke E8, ya putih dapat dengan mudah menang, yaitu dengan gajah E6, terpaksa gajah F7, gajah D7, gajah E8, gajah kali E8, raja kali E8, dan raja G4. Putih dapat menang dengan mudah. Kita lanjutkan tadi gajah C6, kemudian gajah ke C8, raja G7 berusaha untuk menjaga pion, raja G4, raja G6, dan inilah temponya langkah tunggu dari putih. G3, raja F6, raja H5, gajah E8 sekak, raja H6 terus untuk mengambil posisi, gajah C6, raja H7. Jadi raja putih hendak berputar ya. Gajah E8 mencegah dulu rencana hitam ke gajah H5, gajah G6, raja G8, gajah F5 mengambil tempo gajah E2, gajah D7, raja F8, G4, gajah F1 juga langkah tunggu, gajah C6, gajah G2 terpaksa menahan atau mencegah dengan gajah B7 menjaga, raja E8, raja E6, raja D8, raja D6, dan putih akan mengambil pion yang berada di G4. Gajah C6, gajah D3 bermaksud untuk gajah F5 agar tidak bisa dijaga oleh hitam dengan gajah D7, dicegah, dan inilah posisi suksuangnya, oposisi. Langkah apapun dari hitam maka akan merugikannya. Jika raja C6 ada gajah kali B5 atau raja E7. Yang jelas pasti raja E7. Demikian sobat pelajaran ketiga.
kita masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran keempat. Perhatikan pada diagram ini bahwa hitam memiliki gajah petak gelap dengan keuntungan bahwa putih pion-pionnya berada pada petak warna gelap sesuai dengan warna gajah dari hitam. Hitam langkah gajah G3 mengunci langkah agar putih tetap menjaga pion yang berada di F4. Gajah B8. Sekarang nampak bahwa pion A5 putih tidak terjaga. Hitam punya tempo dengan gajah E1. Terpaksa gajah C7 kembali. Gajah B4 dengan maksud untuk menguasai petak D6 ya, diagonal B8 H2. Gajah B6 karena memang gajah putih ini harus tetap menjaga pion yang berada di A5. Gajah D6, gajah E3, gajah C7, gajah D2, H6. Ya, jadi menunggu, namanya langkah tunggu ya, untuk mencari tempo. H4, H5. Dan jelas bahwa saat ini hitam memiliki 3 pion yang berada pada petak yang sewarna. Raja E3, Raja C4 terpaksa. Di sini jika gajah ke E1 otomatis pion F kena ya sobat ya. Ya, kita kembali. Raja E3, Raja C4, Raja F3, gajah D6. Ada tujuan gajah ke B4 ya. Nah ini. Dan ini sudah dianggap selesai sobat ya, karena hitam memiliki pion bebas ya. Jadi nanti setelah gajah kali A5 maka permainan dianggap selesai ya. Kita tidak membahas sampai pion tersebut promosi ya. Silahkan sobat untuk memperhitungkannya sendiri ya. Selanjutnya kita masuk pada pelajaran terakhir. Hitam memiliki gajah berwarna gelap dan putih memiliki pion-pion dengan posisi pion yang tidak baik sehingga gajahnya ini bisa disebut gajah buruk. Kita melangkah Raja D5 untuk menguasai petak dulu. Raja D3 otomatis putih tidak mengizinkan hitam agar rajanya masuk ke C4. Gajah F6 mengambil tempo mengancam pion yang di H4. Gajah E1, gajah D4, gajah ke G3, gajah G1. Di sini hitam ingin mengambil ya dari belakang ya. Gajah E1, gajah ke H2, G3. Jika di sini Raja E3, maka putih langsung memanfaatkannya dengan Raja C4. Umpama dia putih mengurung gajah hitam dengan gajah F2, maka Raja kali B4, G3, Raja C4, Raja F3, dan B4. Tidak dapat dicegah lagi pion. Nah, sekalipun ini bisa diambil seperti ini. Nah, tidak dapat dicegah ya, jadi menteri ya. Kita lanjutkan. G3, gajah G2, C3 mengancam pion. Gajah F6, gajah kali G3, gajah G5, gajah F2, gajah F6 yang dari depannya. Gajah C3, gajah D8 mengincar pion yang berada di H4, gajah E1 dan gajah E7. Posisi sekarang putih sukswang. Apapun yang dilangkahkannya tetap akan merugikan. Jika jalan raja ke C3 maka ada raja E4. Nah, jika raja ke E3 maka ada raja C4. Nah, dan jika jalan gajah ke D2 maka ada gajah kali H4. Nah, demikian sobat, pelajaran kita kali ini yaitu tentang gajah baik dan gajah buruk. Semoga pelajaran ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dari sobat sekalian serta menambah wawasan dalam hal permainan catur. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Jika sobat sekalian baru dan pendatang baru melihat channel ini, jika suka silahkan subscribe, jika tidak skip saja tidak apa-apa ya.
Tidak ada paksaan untuk melakukan subscribe dan like. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Salam catur, gens unasumus.